Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada hari Minggu biasa ke-31 pada tahun B, Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat. Perintah manakah yang paling utama? Mengapa? Karena bagi ahli Taurat pada zaman itu ada 613 hukum yang berisi larangan dan perintah. Maka mereka bertanya sebenarnya, yang mana di antara 613 ini yang paling utama? Maka Yesus memberi jawaban yang sangat luar biasa. Pertama-tama, Yesus itu mengutip apa yang juga menjadi bacaan pertama hari ini dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai 6. Yesus menjawab, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang sangat penting di sini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ada sebuah kisah nyata, kisah keluarga Katolik Bapak Bono. Suatu saat anak tetangganya jatuh sakit dan mesti dibawa ke rumah sakit. Anak tetangganya ini berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Bapak Bono sebagai tetangga menaruh perhatian kepada anak tetangga ini yang sedang sakit. Maka mereka juga mengunjungi anak ini di rumah sakit, membawa makanan dan juga membantu secara finansial. Ketika Bapak Bono mengunjungi anak tetangganya ke rumah sakit, dia mengajak istri dan anak bungsunya. Dan mereka melakukan itu berulang-ulang. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih, di rumah sakit itu tidak hanya anak tetangganya yang dirawat, tapi ada 7 pasien yang lain. Dan Bapak Bono ini memperhatikan mereka, menyapa mereka, memberikan senyum kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Bapak Bono juga menawarkan apakah mereka mau kalau diberi makanan dibelikan oleh Bapak Bono. Dan mereka mau, karena rupanya tidak ada yang memperhatikan mereka selama di rumah sakit. Lalu Bapak Bono membelikan makanan untuk 7 orang yang lain ini. Apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih, salah seorang dari 7 orang itu tidak hanya berterima kasih kepada Bapak Bono, tetapi meminta kesediaan Bapak Bono untuk mendoakannya. Dan Bapak Bono tentu saja bersedia mendoakan pasien ini. Dan Bapak Bono mendoakan supaya Tuhan Allah mendampingi, melindungi, dan menyembuhkan anak ini. Pada saat itu, saudara-saudariku yang terkasih, pasien ini meneteskan air mata karena dia mendapatkan peneguhan dari orang yang tidak seagama dengannya. Kebetulan pasien ini tentu saja bukan Katolik, sementara yang mendoakan dia adalah seorang Katolik, Bapak Bono. Saudara-saudariku yang terkasih, ada yang menarik. Ketika anak Bapak Bono ini pindah di sebuah kota, di kota metropolitan, dan apa yang dia lakukan? Dia juga membantu sesamanya. Mengapa? Karena dia ingat apa yang dilakukan oleh ayahnya di rumah sakit ketika mereka memperhatikan 8 pasien, 1 anak tetangga dan 7 pasien yang lain. Dan dia tahu bagaimana bapak ibunya begitu memberikan perhatian
tidak hanya memberikan makanan, tidak hanya meluangkan waktu, tetapi juga memberikan, mendukung secara finansial, meringankan biaya pengobatan dari para pasien ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana mengasihi sesama itu nyata di dalam keluarga, dialami di dalam keluarga, dan dilihat oleh anak dari keluarga. Bagaimana orang tua mewujudkan, mencintai, mengasihi sesamanya. Dan sesama sebenarnya bukan hanya orang-orang yang seagama dengan kita, yang sama dengan kita, tapi orang-orang juga yang tidak seagama dengan kita, sesama manusia. Termasuk di dalamnya orang-orang yang membenci kita, musuh-musuh kita. Itu semua diminta oleh Yesus, oleh Tuhan Allah untuk kita kasihi, untuk kita perhatikan, untuk kita cintai dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, dengan apapun yang kita miliki. Karena kita tahu juga anugerah yang kita terima itu bukan hanya harta kita, tetapi juga pemberian dari Allah. Maka juga kita bagikan kepada orang lain supaya mereka mengalami kasih, mengalami sentuhan Tuhan Allah sendiri. Mereka merasa diperhatikan, dan dengan begitu mereka memiliki harapan, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa bahwa ada orang yang memperhatikan mereka, mendampingi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih mesti nyata dalam hidup kita, mesti terwujud dalam hidup kita, bukan hanya dengan kata-kata, maka bukan hanya kepada Allah, bukan hanya berseru kepada Allah, tetapi harus nyata dalam perbuatan nyata, dalam mengasihi sesama. Kita tahu sendiri, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman harus diimbangi dengan perbuatan sehari-hari. Iman kepada Allah harus diimani dengan perbuatan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Injil hari ini ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan, yaitu dengarkanlah. Dengarkanlah dalam bahasa Ibrani adalah shema. Shema itu rupanya kata yang dipakai dalam doa pembuka di pagi hari oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pada saat mereka membuka mata, maka mereka diminta untuk mendengarkan Allah. Mendengarkan bukan hanya juga mendengarkan saja, tetapi diminta untuk taat kepada Allah. Maka Yesus memakai kata shema itu bukan hanya taat kepada Allah, bukan hanya mendengarkan Allah, tetapi juga mendengarkan sesama dan taat kepada sesama. Dan sekaligus mengasihi mereka, mencintai mereka, bukan menghakimi mereka, bukan menilai mereka, tetapi menerima mereka, mendengarkan mereka, mengasihi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang kita perjuangkan dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik yang menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.